PSSI sebut pihaknya sedang menaturalisasi beberapa pemain naturalisasi baru. Miss Hilgers disebut unfollow Federasi Sepak Bola Belanda. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U17 versus Barcelona. Tiba di Indonesia, Erick Thohir ajak Frank Wormoed belanja ke mall dan juga beli batik. 2 alasan Piala Dunia U17 2023 hanya digelar di Pulau Jawa. Timnas Indonesia sedang menatap jadwal padat. Dengan padatnya jadwal dan juga menghadapi lawan kuat, Sintayong dikabarkan sedang mencari pemain keturunan baru untuk dinaturalisasi demi menambah kekuatan. Ya, sejauh ini gerak-gerik Sintayong serta PSSI tampak senyap. Nah, hal tersebut akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan dari netizen. Alhasil karena banyak netizen yang bertanya, Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa sudah ada beberapa pemain keturunan yang sedang diproses naturalisasi. Beberapa lagi diproses. Komentar Arya Sinulinga menjawab pertanyaan netizen soal pemain keturunan. Adapun sejauh ini banyak pemain yang dirumorkan bakal menjadi tambahan untuk Timnas Indonesia seperti Miss Hilgers, Jai Itzis hingga Tom Haye. Pemain keturunan Indonesia Miss Hilgers dilaporkan mengunfollow Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB, dan di saat bersamaan dirinya dirumorkan bakal kembali menjalani proses naturalisasi. Miss Hilgers menjadi salah satu pemain yang menjadi incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Teranyar, ternyata Miss Hilgers membuat geger publik tanah air. Terbaru, ia disebut-sebut sudah mengunfollow akun Instagram KNVB. Hal ini diungkapkan oleh salah satu akun TikTok @timnas.indo. Disebutkan Miss Hilgers unfollow KNVB dan juga follow PSSI. Ya, lalu apakah ini adalah salah satu sinyal bahwa ia siap untuk menjalani proses naturalisasi? Bek keturunan Indonesia Miss Hilgers ramai disebut bakal kembali menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ya, kabar ini ramai dibahas setelah ibu sang pemain Linda Tombeng diketahui tengah di Bali. Kabar ibu Miss Hilgers tengah berada di Bali disampaikan oleh akun TikTok @168timnas. Mereka bahkan mengklaim Linda Tombeng berada di Bali untuk menyerahkan berkas naturalisasi putranya kepada PSSI. Terlepas dari klaim akun TikTok tersebut, ibu Miss Hilgers Linda Tombeng memang terlihat berada di Bali. Berujung unggahan foto di Instagram story miliknya @linda.tombeng. Timnas Indonesia U17 yang sedang melakukan persiapan menuju Piala Dunia U17 2023 akan melakoni laga uji tanding melawan skuad muda Barcelona. Timnas Indonesia U17 akan mengukur kemampuan dengan menghadapi tim Barcelona Juvenil A di Stadion Igusti Ngurah Rai Rabu 2 Agustus pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Ya, jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U17 versus Barcelona Juvenil A bisa ditonton di Stadion Televisi Indosiar. Sementara link live streaming bisa disimak melalui video.com. Khusus untuk pertandingan persahabatan di Bali, Timnas Indonesia U17 akan menggunakan nama Garuda United. Tim yang dilatih Bima Sakti bakal mendapatkan lawan tanding yang cukup menantang lantaran tim yang dihadapi merupakan cikal bakal tim senior Barcelona. Setelah menghadapi Barcelona Juvenil A, Timnas Indonesia U17 akan melawan tim asal Jepang Kashima Antlers U18, juga di Bali pada Sabtu 5 Agustus. Sementara itu terdapat 34 pemain yang dibawa oleh Bima Sakti guna laga persahabatan di Bali. Nama-nama yang sudah cukup dikenal antara lain Muhammad Iqbal Gwijangge, Andrika Fatir Rahman, Rizar Nurfiat Subagja, Muhammad Kafiatur Rizki dan juga Muhammad Nabil Asyura. Setelah melakukan latih tanding di Bali, Timnas U17 dijadwalkan berangkat ke Jerman pada September hingga Oktober 2023. Itu jadi puncak persiapan skuad Garuda Asia jelang Piala Dunia U17 2023. Ya, di Jerman, Timnas Indonesia U17 akan didampingi oleh Frank Wormoed, yang resmi menjabat sebagai konsultan untuk ikut andil dalam membina pemain muda. Kini Frank Wormoed tengah berada di Indonesia dan memulai pekerjaannya. Piala Dunia U17 2023 akan berlangsung pada tanggal 10 November sampai 2 Desember mendatang. Dan Indonesia terpilih jadi tuan rumah ajang 2 tahunan itu, setelah Peru tak mampu menjadi penyelenggara. Konsultan pelatih Timnas U17 Indonesia Frank Wormoed sudah tiba di Indonesia. Sementara itu, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI pun memberikan hadiah usai datang ke Indonesia. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun langsung mengajaknya jalan-jalan ke Gedung Sarina. Pria 62 tahun tersebut dibawa berkeliling sambil mempelajari budaya Indonesia. Selamat datang di Indonesia Frank Wormoed, tulis Erick Thohir. Ya, Erick Thohir pun langsung memberikan kejutan untuk Frank Wormoed.
Frank Warmoed diberikan hadiah batik yang merupakan pakaian khas Indonesia. Di samping itu, Ketua Umum PSSI tersebut berharap pria asal Jerman tersebut bisa betah di Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menyambut dengan baik kehadiran Frank Warmoed yang ditunjuk PSSI sebagai konsultan timnas U17 Indonesia. Juru taktik asal Jerman itu ingin bertemu dengan Frank Warmoed. Ia pun senang dengan hadirnya Frank Warmoed yang akan membantu sepak bola Indonesia. Saya mungkin akan menelepon dan menemuinya juga, ungkap Thomas Doll. Ya, Thomas Doll mengucapkan selamat datang kepada Frank Warmoed yang sudah tiba di Indonesia pada Selasa 1 Agustus 2023. Dengan kedatangannya, Thomas Doll melihat PSSI benar-benar ingin mengubah sesuatu demi sepak bola Indonesia. PSSI sudah mengajukan 8 venue ke FIFA untuk menggelar Piala Dunia U17 2023. Dari 8 venue itu, rupanya hanya 4 stadion yang akan dipakai. 4 venue itu adalah Jakarta International Stadium, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan, dan juga Stadion GBT. Kabar keempat venue itu akan dipakai di Piala Dunia U17 terlihat dari agenda FIFA yang datang ke Indonesia. PSSI punya alasan utama mengapa Piala Dunia U17 hanya dilangsungkan di Pulau Jawa. Dari sisi pemainnya juga karena terkait dengan efisiensi, yang pertama itu budget, kedua juga akses dari pemain dan negara, ucap Dito Aryo Tejo. Meskipun demikian, ada opsi juga Piala Dunia U17 digelar di luar Jawa. Semua ini masih tergantung keputusan dari FIFA. Pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti memutuskan untuk memanggil 3 wajah baru dari diaspora ke Garuda Asia. Nama-nama pemain diaspora yang dipanggil oleh Bima Sakti itu adalah Wilber Liskod de Halim Chartim, Alta Fawaz Khan, dan Igor Arung Bumi Sanders. Ya, sementara itu sejatinya untuk Wilber Jardim ia sebenarnya sudah dipanggil oleh Bima Sakti. Sementara untuk Igor Arung Bumi Sanders merupakan pemain yang membela klub asal Belanda FC Eindhoven U17. Terakhir ada Altaf Fawaz Khan, pemain muda yang berposisi sebagai bek sayap. Altaf terpilih untuk menjadi bagian tim U15. Ya, dari 150 orang, Altaf menjadi satu-satunya anak asal Indonesia yang mendapatkan kesempatan latihan dan juga ilmu sepak bola dari La Masia. Nama Kezayah Findorp mencuat ke ranah sepak bola tanah air usai kesediaannya untuk membela tim nasional Indonesia beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi tak ada rencana naturalisasi terhadap sang pemain. Dari anyar, kontrak Kezayah di FC Emmen diketahui tak diperpanjang. Dan kabar terbaru, sang pemain diisukan bergabung salah satu klub Liga India. Bengaluru menjadi klub yang disebut-sebut jadi pelabuhan anyar Kezayah. Ya, pemain Belanda berdarah Maluku ini gabung dengan status free transfer. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.